Mari mengenal tentang SPIP. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Apa yang dimaksud dengan SPIP? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Bab 1, Pasal 1 Butir 1, Sistem Pengendalian Intern atau SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Bab 1 Pasal 1 Butir 2, SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern atau SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu, kenapa harus ada SPIP? Berikut adalah 4 tujuan SPIP untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. 1. Efektivitas dan efisiensi kegiatan. 2. Keandalan pelaporan keuangan. Ketiga, pengamanan aset negara. Dan yang keempat, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur yang terdapat dalam SPIP adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Perhatikan pasal-pasal yang membahas tentang unsur-unsur tersebut. Mari kita lihat unsur-unsur tersebut lebih dalam, atau yang lebih dikenal dengan sub-unsur SPIP. Lingkungan pengendalian atau control environment memiliki 8 sub-unsur, yaitu penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, hubungan kerja yang baik. Penilaian risiko atau risk assessment memiliki 2 sub-unsur, yaitu 1. Identifikasi risiko intern dan ekstern. 2. Analisis risiko yang meliputi probabilitas, dampak, dan perkiraan. Kesesuaian antara tujuan kegiatan dengan tujuan strategik yang ditetapkan pemerintah, serta penetapan tujuan instansi pemerintah memiliki risiko-risiko yang perlu dipertimbangkan. Kegiatan pengendalian atau control activities memiliki 11 kegiatan. 1. Review atas kinerja instansi pemerintah. 2. Pembinaan sumber daya manusia. 3. Pengendalian pengelolaan sistem informasi. 4. Pengendalian fisik dan aset. 5. Penetapan dan review indikator dan ukuran kinerja. 6. Pemisahan fungsi. 7. Otorisasi transaksi dan kejadian penting. 8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu. 9. Pembatasan akses atas sumber daya. 10. Akuntabilitas terhadap sumber daya. 11. Dokumentasi atas sistem pengendalian intern. Informasi dan komunikasi atau information and communication meliputi 2 hal, yaitu 1. Sarana komunikasi, dan 2. Manajemen sistem informasi. Ingat bahwa seluruh penyelenggaraan unsur SPIP harus dilaporkan dan dikomunikasikan. Pemantauan pengendalian intern atau monitoring mencakup 3 kegiatan. 1. Pemantauan berkelanjutan. 2. Evaluasi terpisah. Dan ketiga, tindak lanjut.
Gambar tersebut menjelaskan bahwa kelima unsur pengendalian intern terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang atau sumber daya manusia di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. Tahapan penerapan SPIP. Tahap 1, knowing atau pemahaman. Pemahaman yang sama tentang SPIP oleh seluruh pejabat dan pegawai instansi pemerintah. Dilakukan dengan cara sosialisasi atau diklat. 2. Tahapan mapping atau pemetaan. Pengenalan kondisi, tujuan, serta kelemahan atau celah, gap, yang terdapat dalam sebuah institusi pemerintahan. Contohnya, BPKP dapat memberikan sosialisasi dan pemetaan untuk suatu institusi. Tahapan ketiga, norming atau infrastruktur. Fondasi dan infrastruktur pendukung sistem mulai terbangun dan dikembangkan. Contohnya, pembuatan kebijakan dan Standard Operating Manual atau SOP yang berhubungan dengan SPIP. Tahapan keempat, forming atau internalisasi dan implementasi. Penerapan SPIP meliputi penerapan atas 5 unsur yang dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di inspektorat. Diharapkan mencapai visi dan misi inspektorat. Tahapan kelima, performing atau pengembangan berkelanjutan. Dalam penerapan SPIP, perlu adanya perbaikan berkelanjutan berdasarkan pemantauan atau monitoring. Pengembangan berkelanjutan dilakukan karena manusia adalah makhluk yang dinamis dan dapat beradaptasi terhadap perubahan. Jangan lupa, kita learning by doing. Mengenal APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Mereka adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan intern atau audit intern di lingkungan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Mereka adalah 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. 2. Inspektorat Jenderal atau Itjen, Inspektorat Utama atau ITAMA, serta inspektorat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri atau kepala lembaga pemerintah non-departemen LPND. 3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. 4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten atau Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Wali Kota. Mengenal BPKP sebagai APIP. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada pasal 48 ayat 1, dikatakan bahwa BPKP merupakan salah satu aparat pengendalian intern pemerintah atau APIP. Menurut pasal 48 ayat 2, BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi A. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, B. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan C. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Ayo kita kawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan untuk Indonesia yang lebih baik.